Matius 6 ayat 19-20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Nah, materialisme dan hedonisme memang berkaitan tetapi tidak sama. Jadi hedonisme juga mungkin kita sering dengar juga istilah itu. Nanti di keesokan hari kita bahas tentang hedonisme. Nah, materialisme ini fokusnya adalah pada benda. Sementara hedonisme itu fokus kepada gaya hidup yang mencari kesenangan secara duniawi. Materialisme mengejar materi yang berwujud, sementara hedonisme mengejar perasaan bahagianya. Ini merupakan pemahaman bahwa harta benda, kekayaan, dan materi itu adalah sumber utama nilai atau kebahagiaan. Pribadi seperti ini akan terus mengejar untuk memiliki, mengumpulkan, atau mengakumulasi barang-barang material. Contoh salah satu daripada yang ada di sekitar kita adalah ketika ada orang yang bekerja dengan keras, bahkan lembur gitu ya. Bukan karena dia menikmati pekerjaannya atau untuk mencukupi kebutuhan keluarganya misalnya, tetapi karena dia ingin membeli barang-barang atau materi karena pikiran dan hatinya dikuasai oleh materi. Pribadi seperti ini merasa dunia materi itu adalah dunia yang paling nyata dalam hidupnya. Nah, orang seperti ini sering meremehkan hal-hal kerohanian karena bagi dia itu tidak bernilai. Materialisme adalah keyakinan bahwa kekayaan, harta benda, hal-hal fisik dapat memberi kita makna, keamanan, dan kebahagiaan. Di dunia kita saat ini, promosi untuk memiliki materi-materi itu ada di mana-mana. Iklan di jalanan, sampai kepada di sosial media, di perangkat telepon genggam kita, dan iklan akan mengatakan bahwa kebahagiaan kita itu akan terpenuhi jika kita memiliki materi-materi tersebut. Bahkan iklan tersebut bisa membuat kita merasa iri kepada orang lain yang sudah memiliki materi yang kita ingini tersebut. Yesus secara langsung memperingatkan agar tidak menjadikan kekayaan duniawi sebagai pusat kehidupan kita. Masalahnya bukanlah uang atau harta benda itu sendiri. Alkitab tidak pernah mengutuk tentang kepemilikan sebuah barang. Tetapi ketika hati kita melekat kepadanya, itu yang bahaya. Materialisme secara halus mengalihkan fokus dan iman kita dari Tuhan, pemilik langit dan bumi ini. Materialisme juga membutakan kita terhadap prioritas kekal, yaitu kehidupan yang dipimpin oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Yesus mengatakan di Lukas 12 ayat 15, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaannya itu. Materialisme akan memperbudak hati kita karena apa yang kita sanjung tinggi di dalam hidup ini akan mengendalikan keputusan, mengendalikan waktu, dan juga mengendalikan fokus kita. Alih-alih menimbun harta di dunia ini, Yesus justru memanggil kita untuk berinvestasi dalam harta sorgawi melalui tindakan kasih, kemurahan hati, kesetiaan, dan ketaatan. Semua ini tidak dapat dihancurkan atau dicuri. Orang yang benar-benar kaya bukanlah orang yang memiliki harta terbanyak, melainkan orang yang melakukan firman Tuhan. Amsal 11 ayat 28. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Kepercayaan pada materi tidak dapat memberi pengharapan karena dapat lenyap dengan cepat. Materialisme mendistorsi rasa cukup. 1 Timotius 6 ayat 6 mengatakan, memang ibadah kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Mari kita alihkan fokus kita kepada melakukan kebenaran firman karena itu sangat bernilai dan tidak akan pernah bisa digoyahkan oleh apapun dan bahkan itu adalah kekayaan yang abadi.